Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mengajak bersama-sama saudara merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Kolose pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayat 23. Dan dari perikop ini kita akan membahas satu tema, yaitu berpegang teguh pada kepenuhan Kristus. Berpegang teguh pada kepenuhan Kristus. Mari bersama saudara kita membuka Kolose pasal yang kedua ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-23. Judul dari bagian atau perikop ini adalah carilah perkara yang di atas. Saya membaca ayat yang genap dan Bapak Ibu membaca ayat yang ke-17 dan ayat ganjil selanjutnya. Mari kita melihat bagian firman Tuhan ini, mencermatinya dan kita membaca. Kolose pasal yang kedua ayat 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan badat buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu ke rumah saya, maka di rumah saya selain saya, istri dan anak, maka ada 2 binatang kecil yang ada di rumah. Itu sumber sukacita kalau kita lagi stres, dan itu sangat-sangat menyenangkan. Tapi kalau kita mundur 20 tahun yang lalu, maka saudara tidak akan menemukan itu, saudara. Kenapa? Itu dimulai dengan peristiwa-peristiwa kecil yang secara tidak sengaja terjadi, tapi kemudian merangkai sebuah cerita yang pada akhirnya kami bisa memelihara anjing di rumah. Saya masih ingat sekali, kami baru datang sekitar 20 tahun yang lalu, tahun 2005. Kalau kami berkunjung ke rumah jemaat dan kemudian ada jemaat yang memelihara anjing, maka itu anak kami yang pertama, Dave, itu langsung merengek-rengek. Dia bilang, "Daddy, Mami pelihara anjing." Nah, saya senang saudara, saya ngompori dia, minta. Kenapa? Karena maminya nggak mau gitu. Ayo minta sama mami. Tapi maminya punya prinsip yang keras, sekali tidak untuk selama-lamanya. Jadi kalau misalnya anak kami sudah merengek, "Ayo beli anjing." Gak boleh. Sampai satu waktu saya berdiskusi dengan istri saya bilang, "Dear, masa anak minta sesuatu untuk kesukaan dia kamu gak izinkan? Gak boleh, no way," katanya. Nah, sampai kemudian anak kami Dave itu mau ulang tahun. Saya deketin lagi istri saya bilang, "Masa dia mau ulang tahun gak kasih dia?" "Oke, boleh ya, boleh, tapi tidak boleh anjing." Dia izinkan saudara melihara apa? Ikan, saudara. Ikan. Dan mulai dari situ saudara, saya itu cari ikan yang paling bagus gitu ya. Sesuai dengan kemampuan membelinya, kemudian saya pulang, kemudian saya
beli akuarium yang kecil sekali waktu itu dan kemudian diisi ikan di sana. Wah, itu menyenangkan. Bukan hanya menyenangkan anak kami tapi juga menyenangkan saya. Tapi gara-gara ikan itu istri saya mulai jealous. Kenapa? Kalau saya pulang kantor itu yang saya panggil, yang saya sapa terlebih dahulu bukan istri saya. Yang saya sapa, yang saya ketemu pertama kali adalah ikan-ikan. Saya kasih makan, saya bermain-main dengan ikan itu. Mungkin istri saya jealous, saudara. Sampai satu waktu, tiba-tiba ikan itu mati, saudara. Ikan itu mati. Saya awalnya berpikir, ini mungkin karena suhunya tidak bagus, karena makanan yang tidak bagus, akhirnya mati, saudara. Satu mati, esoknya mati, saudara. Itu bukan hanya satu, dua mati. Dan hari ketiga, saudara, semua ikan itu mati. Saya bersedih, anak saya bersedih, istri saya senangnya luar biasa. Saya kemudian berpikir, wah ini diracun sama istri saya. Kenapa? Dia senang sekali. Nah sudah agak lama, saudara, anak kami Dev itu mulai menginginkan lagi, ayo Dad, ayo beli binatang. Nah saya bilang, ikan sudah. Dia bilang, gak boleh anjing. Akhirnya apa yang dibeli? Pas ulang tahunnya saya diizinkan untuk membeli satu pasang binatang yang kecil. Kayak tikus, apa sih namanya itu? Hamster, ya hamster. Wah saya senang, saudara. Dan kali itu, saudara, saya beli hamsternya. Kemudian saya masih taruh di mobil hamsternya, saya jemput Dev. Wah saya bilang, Dev, hari ini kamu punya hadiah yang paling bagus. Dia tanya, apa Dad? Pokoknya bagus. Begitu dia masuk, ada satu kandang, saudara, dan itu udah hamster. Wah dia senang banget, thank you daddy. Dia pulang ketemu maminya, thank you mami. Wah dia senang sekali. Dan sudah tahu kalau hamster itu di kandangnya itu ada satu, wheel ya, roda gitu ya. Dan dia kemudian lari. Saya senang sekali memperhatikan kalau hamster itu lari, saudara. Dia lari sekencang-kencangnya, saudara. Sampai dia ngos-ngosan, saudara. Dia lari lagi. Tapi saya dan saudara tahu, saudara, ketika hamster itu di kandang dan berlari seperti itu, di roda putarnya, kita tahu. Walaupun kecepatan sangat luar biasa. Walaupun dia bergerak secepat kilat. Walaupun jantungnya berdegup kencang, walaupun tampaknya ia sibuk, dia sangat berdedikasi untuk aktivitasnya. Tapi saya dan saudara tahu pasti bahwa ada kenyataan yang pasti, kenyataan yang pahit. Yaitu seberapapun cepatnya ia berlari, ia tidak akan berpindah 1 sentimeter pun dari tempatnya semula. Ia kelelahan pada akhirnya bukan karena dia menempuh perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh. Tapi karena dia terjebak ke dalam sebuah putaran yang sia-sia. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini di dunia modern yang serba cepat. Banyak orang Kristen seperti saya dan saudara mungkin hidup persis seperti tikus kecil itu. Seperti hamster di atas roda putar itu. Kita menyebutnya dengan nama yang lebih keren, saudara. Upaya-upaya yang kita lakukan dengan self-help, pengembangan diri. Kita lakukan ini, kita lakukan itu. Atau mungkin kita masuk kepada legalisme dengan aturan-aturan agama yang ada. Bahkan mungkin kita mengedepankan apa yang disebut dengan disiplin rohani. Saudara, kita seolah berlari kencang dengan daftar aturan yang ada di tangan. Kita harus melakukan itu. Kita harus mengerjakan itu. Kita tidak boleh ini, kita tidak boleh itu. Kita harus mencapai level kekudusan tertentu supaya Tuhan senang, supaya Tuhan menerima, Tuhan berkenan dalam hidup kita. Atau dengan self-help, kita membaca buku-buku motivasi, saudara, mengikuti seminar, cara kudus, cara suci dalam 30 hari. Saudara. Atau kita melakukan banyak hal yang membebani. Jangan ini, jangan itu, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan kecap ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini, jangan sentuh itu. Kita merasa bahwa kalau kita sibuk secara rohani, tapi sebenarnya saudara kita sedang kelelahan di tempat yang sama.
Kita terjebak dalam kecemasan dan masih kalah oleh hawa nafsu yang sama. Dan kita masih merasa jauh dari Tuhan. Mungkin beberapa di antara kita berpikir kalau kita melayani Tuhan, maka Tuhan akan lebih sayang kepada kita. Kalau kita melakukan ini yang rohani, Tuhan akan lebih mencintai kita. Kalau kita memberikan persembahan sebesar ini, oh Tuhan akan lebih cinta kepada kita. Saudara, kita berpikir aktivitas rohani itu memuaskan hati Tuhan. Tapi hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui hari Paskah, hari di mana Tuhan itu menang. Paskah menjadi sebuah kesempatan kita mengerti bahwa kemenangan Yesus Kristus sesungguhnya menghentikan roda putar itu. Paskah bukan tentang seberapa cepat saya dan saudara melayani Tuhan. Paskah bukan berbicara tentang seberapa gesitnya kita berlari menuju Tuhan. Tetapi Paskah berbicara tentang bagaimana Tuhan berlari menembus maut untuk kemudian menjumpai saya dan saudara. Dan saudara, ketika kita membaca di dalam Kolose pasal 2 saudara, maka kita akan melihat nuansa ini. Kita melihat apa yang sedang menjadi concern dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Paulus ingin mengatakan bahwa kemenangan Paskah adalah alasan satu-satunya mengapa kita harus berhenti berlari di atas roda putaran yang diatur oleh manusia. Dan kemudian kita mulai berjalan di dalam kemerdekaan sebagai anak-anak Allah yang telah dipenuhi di dalam Kristus. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ingin dikatakan oleh Rasul Paulus dengan bagian firman Tuhan yang kita baca? Supaya kita kemudian mengerti. Saya dan saudara yang melayani Tuhan. Saya dengan saudara yang mungkin sibuk dengan banyak aktivitas. Kemudian kita tahu bahwa apa sih yang mendorong saya dan saudara untuk melakukan itu. Apa kita melakukan itu supaya kita lebih dikenan, lebih disayang, lebih diberkati oleh Tuhan. Atau ada alasan lain kenapa kita melakukan itu. Ayat 16, Paulus memberikan satu pernyataan. Dia katakan, karena itu, Paulus bilang, karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, mengenai minuman, mengenai hari raya, mengenai bulan baru, mengenai hari Sabat sekalipun. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas kalau kita melihat ayat ini kita nggak boleh terputus dari ayat sebelumnya atau perikop sebelumnya. Minimal pada ayat sebelumnya dalam ayat 15. Kalau Paulus berkata karena itu, karena apa? Karena ayat sebelumnya. Di mana ayat 15 Paulus mengatakan salib dan kebangkitan Yesus adalah cara di mana Kristus melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum. Jadi Paulus ingin mengatakan, menegaskan bahwa Kristus adalah satu-satunya otoritas yang sempurna. Mengapa saudara? Karena melalui Paskah, melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus membuktikan bahwa Dia itu berkuasa atas maut. Musuh terbesar manusia. Tidak ada musuh yang lebih besar daripada maut. Tidak ada musuh yang lebih menakutkan dari maut. Dan itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitan. Paulus ingin mengatakan jika maut saja sudah dikalahkannya, apalagi sekedar penghakiman, apalagi sekedar penilaian dari manusia tentang apa yang akan kita makan, apa yang kita minum, tentang hari apa yang akan kita rayakan. Paulus memberikan sebuah penekanan bahwa Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus memberikan kita kepercayaan diri
bahwa kita tidak perlu lagi tunduk pada hakim-hakim manusia yang mencoba mendikte hal-hal tertentu untuk kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, saya tahu bahwa kita itu dibesarkan oleh banyak aturan. Ya, dari kecil kita itu sudah diberikan aturan, betul nggak sih? Ya, ini yang punya anak baru, Peter sama Terry, betul nggak? Kasih aturan nggak? Mudeng nggak dia? Belum mudeng, tapi kita sudah kasih aturan, betul nggak sih? Belum mudeng loh saudara, tapi kita sudah kasih aturan. Dan kemudian itu membuat pola buat dia. Dan dia lebih hebat dari kita. Dia juga kasih aturan sama kita. Ya, anak itu memberikan aturan sama kita. Begitu dia nangis, papa mamanya langsung bingung. Wah, bingung ini apa nih? Pipis atau beol atau lapar atau ngantuk? Wah, dia kasih aturan saudara dengan nangis. Sehingga setiap kali nangis kita langsung terkaget-kaget, kita bangun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita itu dari kecil itu sudah dibentuk oleh aturan. Dan kemudian kita menganggap bahwa aturan itu adalah sesuatu yang ultimate. Sesuatu yang paling penting. Tapi kita lupa kepada makna sesungguhnya daripada aturan itu. Tapi ketika kita mengerti makna dari aturan itu, kita lebih mementingkan, menomorsatukan aturannya daripada makna itu sendiri. Saudara dikasihi oleh Tuhan, tidak salah sih sebenarnya ketika kita hidup dalam aturan. Tapi yang lebih penting adalah kita itu mengerti kenapa aturan itu dilakukan. Saudara, beberapa hari ini istri saya itu suka menonton di YouTube itu satu channel yang suka traveling itu, Edward Halim. Nah itu saudara saya baru tahu saudara, dia pergi kemana, kemudian dia mereview Google saudara, dia pergi satu tempat, itu traveling, dan dia menunjukkan kota-kota dia mana pergi. Dan menariknya apa? Dia tunjukin habit dari tempat orang-orang, tempat di mana dia pergi saudara. Singapura misalnya, dia tunjukin, oh Singapura itu bersih, oh Singapura itu bagus saudara. Bagus, sangat bagus. Dan saya mendengar beberapa kisah dari teman-teman, kalau ke Singapura, itu kita tiba-tiba berubah culture kita saudara ketika kita ke Singapura. Kalau di Indonesia nggak ada culture untuk buang sampah ya di tempat yang sudah disediakan. Kita suka membuang sampah di sembarang tempat, bukan di tempat yang disediakan. Tapi begitu kita ke Singapura saudara, wah kita itu seperti jadi orang Singapura saudara, ya kan? Langsung kalau kita punya sampah, tidak langsung kita langsung buang saudara, kita simpan saudara, kita simpan. Kalau kita ke Singapura saudara, itu kita nggak boleh menyerobot antrian. Kenapa? Setiap ada sesuatu itu langsung dikasih tanda ngantri. Indonesia saudara sudah ditulisin antri saudara. Kalau bisa kita akan nyelinap saudara. Dan begitu kita nyelinap itu ditegur sama orang yang dilewati. Siapa yang marah saudara? Hah? Yang melanggar aturan itu malah lebih galak daripada kita. Tapi tujuan dari aturan itu apa? Membuat segala sesuatunya nyaman. Tapi saudara dikasihi Tuhan, kita kemudian terjebak kepada aturan. Kita kemudian menjadikan aturan itu sebagai otoritas tertinggi. Nah saudara dikasihi Tuhan, Paulus ingin mengatakan bahwa bukan aturan itu yang menjadi otoritas tertinggi. Tetapi siapa yang digambarkan? Siapa yang digambarkan oleh aturan itu? Maka dalam ayat ke-17 Paulus mengatakan begini.
Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah siapa? Kristus. Segala bentuk aturan, segala bentuk ritual itu hanyalah bayangan. Saudara, saya berdiri persis di antara lampu ini, saudara. Saudara, ketika saya begini, itu ada bayangan di bawah. Itu ada bayangan tangan saya. Saudara, apakah bayangan yang tercetak di depan itu adalah saya? Bukan. Bukan. Itu hanyalah bayangan. Aturan, ritual itu hanyalah bayangan. Paulus bilang semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya, realitasnya ialah Kristus. Jadi Paulus ingin mengatakan bahwa segala bentuk hanyalah bayangan. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah realitasnya. Sebelum Kristus datang, orang Israel, umat Tuhan merayakan Passover, merayakan Paskah dengan menyembelih domba dan melakukan berbagai ritual yang sangat-sangat rumit. Kalau kita mengikutinya, kita mungkin tidak akan menjadi orang Kristen, saudara. Terlalu banyak ritual yang harus dilakukannya. Tapi Paulus kemudian menyebut dalam ayat 17 bahwa itu adalah bayangan. Itu hanya sekia, bayangan dari apa yang akan datang. Nah saudara, Paskah yang kita rayakan hari ini adalah pemenuhan dari semua bayangan itu. Kristus yang adalah anak domba Paskah sesungguhnya. Ketika sang realitas, anak domba Paskah itu hadir, maka saudara akan menjadi sia-sia bagi kita kalau kita terobsesi kepada bayangannya. Kita terobsesi kepada aturan-aturan, kepada tradisi-tradisi yang kaku. Dan itulah sebabnya saudara, Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus memanggil kita untuk berhenti memeluk kepada simbol. Simbol bukan berarti tidak penting saudara. Tapi jangan menjadikan itu adalah otoritas tertinggi. Kita harus memeluk pribadi. Kita harus memeluk pribadi yang telah bangkit itu. Iman kita tidak berpusat kepada benda. Iman kita tidak berpusat kepada tradisi. Iman kita tidak berpusat kepada hari-hari. Tetapi iman kita adalah sebuah hubungan dengan Dia yang hidup. Saudara, saya pikir ini penting buat kita, saudara. Sebagai orang Kristen yang mungkin sudah lama menjadi Kristen. Bagaimana kita itu menjadikan kekristenan itu bukan hanya sekedar simbol. Pernah nggak kita berpikir ketika terjadi sesuatu di negara kita yang kemudian mengharuskan kita menanggalkan semua simbol-simbol kita. Salib misalnya. Kita tidak boleh lagi menggunakan salib. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti sebuah seminar Zoom. Kekristenan. Christianity without symbol. Kekristenan tanpa simbol. Apakah orang Kristen masih tetap terlihat sebagai orang Kristen sekalipun dia tidak menggunakan salib di sini? Apakah orang akan mengenali saya dan saudara sebagai orang Kristen tanpa simbol-simbol kekristenan? Ketika orang mungkin bertemu dengan Hendy, ya, orang bilang, ini orang Kristen. Tapi nggak ada simbol, nggak ada connect with God, connect with people, connect KP, nggak ada. Tapi orang bisa tahu, waktu kita berbicara, waktu kita mempresentasikan sesuatu, waktu kita bekerja, orang langsung mengetahui, wah ini Samuel ini Kristen, benar ini dia. Wah ini bukan Kristen, ini pendeta ini dia. Orang bisa langsung tahu bahwa dia seorang Kristen, dia seorang hamba Tuhan tanpa simbol. Tanpa simbol. Christianity without symbol. Apakah kita akan terlihat Kristen tanpa itu?
Saya mendengar, saya membaca sebuah kesaksian. Bagaimana orang-orang Cina, orang-orang Kristen di China. Kemudian mereka beribadah di gereja bawah tanah, saudara. Sudah tahu? Ketika ada mata-mata yang diseludupkan di gereja-gereja bawah tanah itu. Dan mereka tahu bahwa sudah ada yang menyusup. Sudah tahu apa yang dilakukan oleh orang Kristen. Mereka ketika memuji Tuhan tidak mengeluarkan suara. Tapi mereka mungkin hanya humming, saudara. Karena mereka tidak boleh memproklamirkan sesuatu. Mereka hanya diam, mereka hanya humming, saudara. Tapi kesaksian itu mengatakan pada waktu mereka humming, saudara. Mungkin ketika mereka menyanyikan Amazing Grace, tidak Amazing Grace. Tapi pada waktu mereka humming, tidak berucap, mereka larut dalam penyembahan. Mereka larut dalam pengagungan kepada Tuhan. Mereka meneteskan, mereka menangis di hadapan Tuhan. Sebuah penyembahan, sebuah ibadah yang menggugah tanpa suara, tanpa simbol. Tetapi pada waktu mereka keluar dari tempat itu, orang-orang sudah tahu, ini orang Kristen, ini orang Kristen, ini orang Kristen. Saudara, apakah kuasa kebangkitan Kristus, kuasa itu yang menolong saya dan saudara menjadi orang Kristen yang sejati. Kan manapun saudara pergi, tanpa saudara memperkenalkan diri, tanpa saudara menunjukkan KTP, tanpa saudara mengenakan salib, orang sudah mengetahui ini orang Kristen. Saudara, inilah yang Paulus ingin sampaikan kepada kita. Bukan karena peraturan-peraturan, bukan karena tradisi-tradisi yang kemudian saya memproklamirkan diri sebagai anak Tuhan. Orang mengetahui saya sebagai orang Kristen. Tapi apakah saya dan saudara itu terkoneksi, terhubung kepada Dia? Karena pada waktu kita terhubung, terkoneksi dengan Tuhan, maka disitulah segala kepenuhan Kristus memenuhi hidup kita. Pikiran dan perasaan Kristus memenuhi hidup kita. Tradisi, tata cara, liturgi itu hanya alat. Yang paling penting dari semuanya itu adalah apakah saya dan saudara betul-betul terkoneksi, terhubung dengan Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Di momen Paskah ini, mungkin banyak di antara kita yang merayakan Paskah hanya sebagai sebuah ritual belaka. Kita merayakan Paskah hanya sebagai salah satu dari hari raya besar Kristen yang kemudian mengharuskan kita untuk datang ke rumah Tuhan. Tapi kita luput kepada satu hal. Apakah kita menjadikan hubungan dengan Kristus sebagai yang utama dalam hidup kita? Apakah kita terkoneksi dengan Dia? Apakah kita terjalin erat, kuat dengan Dia? Mungkin selama ini kita pun sibuk dengan berbagai pelayanan. Kita sibuk dengan aktivitas-aktivitas kita. Melakukan ini dan itu, melakukan ini dan itu. Setiap hari kita melakukan kesibukan rohani kita. Tapi sesungguhnya kita sedang tidak terhubung dengan Tuhan. Kita tidak ada di dalam Kristus. Biarlah kita tidak mengejar aktivitas. Biarlah kita tidak mengejar rutinitas. Tapi kita mengejar
relasi, hubungan dengan Kristus. Pada waktu kita terhubung dengan Kristus, maka kepenuhan Kristus itu ada di dalam hidup kita. Bapa di dalam surga, tolong kami semua. Tolong kami semua ya Tuhan. Biarlah kami terhubung dengan Engkau, supaya kami mengalami kepenuhan Kristus. Sehingga kami boleh berpegang teguh, bukan kepada tradisi, bukan kepada aktivitas rohani, tapi kami berpegang teguh kepada kepenuhan Kristus. Sehingga kami tidak terganggu oleh penilaian-penilaian dunia. Kami juga tidak mencari penilaian dari dunia. Asal kami terhubung dengan Engkau. Asal kami tahu hatimu. Asal kami tahu perasaanmu. Asal kami tahu pikiranmu. Itu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.